Ikalisa TV, channel silaturahmi alumni dan siswa SMA 51 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat warga Ikalisa semua. Jumpa lagi dengan saya Ogi 95 dalam acara Ruang Alumni. Kali ini kita kedatangan seorang tamu, salah satu pengurus Ikalisa. Beliau ini sudah cukup lama berkecimpung di kepengurusan Ikalisa. Siapa dia? Mari kita saksikan bersama. Oke, inilah dia bintang tamu kita. Silakan udah, masuk udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Ya, inilah dia bintang tamu kita kali ini. Oke, warga Ikalisa semua, biar lebih jelas ya, biarkan beliau sendiri yang akan memperkenalkan diri. Silakan, udah, perkenalkan dirinya udah. Baik, terima kasih Om Ogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan para alumni semua yang dalam maupun di luar negeri, saya Sandri Sumosa Putra, angkatan 94, tinggal di Kelurahan Baru, Pasar Bo, Jakarta Timur. Kelurahan Baru. Kelurahan Baru ya. Dulu namanya Cijantung 3, Oh, namanya Cijantung 3. sekarang Kelurahan Baru. Kelurahan Baru. Tapi masuknya wilayah Cijantung. Pasar Bo, Pasar Rebo. kecamatannya Pasar Bo, kelurahannya Kelurahan Baru. Oke. Nah, ini kita mau ngobrol-ngobrol nih, udah nih. Ya, Tentang masa-masa sekolah dulu lah, Ya. ya kan? Dulu udah kelas 1-nya kelas 1 berapa? oh, Kelas 2 berapa? Kelas 3 berapa? Coba tolong diceritain. Insya Allah, walaupun agak botak nih, memorinya masih kuat lah. Asik. Jadi kelas 1 110, kelas 2 SOS 3, Kelas 2 sos 3. 3 SOS 2. 110 di pojok berarti belakang. Ya. Jadi wali kelasnya masih ingat juga. Kelas 1. Kelas 1 Bu Eva Wati, Berapa? Guru matematik. Matematik ya. Karena saya dulu ketua kelas, jadi kalau kursus gratis. UEFA ya. Dapat buku matematik juga gratis. Oh, UEFA. Yang lain bayar. Karena ketua kelas. Kelas 2, nama wali kelasnya Bu ini, guru bahasa Jerman tuh. Saya nggak dapet itu. Tuh, guru bahasa Jerman tuh ada 2. Satu, ini faktor umur juga, tiba-tiba ngeblank. Tadi udah inget ngeblank. Loncat dulu ke kelas 3, Oke. Bu Ervawani. Itu guru ekonomi. UEFA juga namanya. Erva, Oh, Erva. orang Minang, orang Awak. Kalau Bu Eva kan orang Batak, ini orang Awak. Nah, guru wali kelas yang kelas 2 juga orang Batak. Mas saya lupa, ntar saya ketemu saya kasih tahu. Tiba-tiba blank. Oke. Itu guru-guru yang nggak ngajar saya Ya, tuh. seingat saya guru bahasa Jerman. Oke. Nah, gini dah. Waktu sekolah di 51, mungkin nih dari kelas 1 sampai kelas 3 nih punya kesan-kesan yang Oh, ya. cukup cukup menyenangkan atau memori yang tidak bisa dilupakan itu apa tuh? Jadi sejarahnya saya masuk 51 gara-gara saya nggak diterima di SMA 14 dan 62. Oh gitu. Wah, jadi ke 51. SMP-nya 126. Ayo, sadam ya, sadam. Sadam. Karena nilainya pas-pasan kan. Jadi ya. Tapi memang Tuhan itu maha adil. Maksudnya ketika kita ditempatkan di satu sekolah pasti ada sesuatu yang Allah mau ini kan. Ini lo harus berbuat sesuatu gitu. Iya. Nah, kejadian lah di sana. Jadi ingat kan dulu kan jendelanya pada bolong. Nggak ada kacanya nggak? Saya 110 tuh. Jadi Iya, kalau kan? kabur tuh gampang tuh. Benar-benar nggak ada kacanya. Ditambah juga ya kalau guru nggak datang tuh pada seneng. Sore gitu udah pada kabur pada bolos. Lompat dari jendela. Lompat sih. Iya, benar. Nah, cuma karena rumah saya di pasar di belakang kompleks ini Angkatan Darat, agak jauh juga ya. Itu saya sempat ikut ekskul ada 2 tuh, ekskul taekwondo sama kir, kelompok kimia remaja. Nah, kadang-kadang suka juga bantu-bantu teman-teman rohis muter kenceleng kotak amal tuh. Oh iya. Tiap Dulu Jumat kalau nggak salah ya. sebenarnya sekalian lihat-lihat yang paling cakep di kelas mana nih. Berarti
JP nih ya. Ya namanya Ya benar-benar. umur segitu Iya, kan, betul. lagi giro-gironya kan. Nah Kayak itu gitu. siapa tuh kira-kira incarannya pada zaman itu? Khawatir yang bersangkutan denger, jadi jangan. Spill, spill aja inisialnya, misalnya inisialnya Eva atau Ratna gitu. Bahaya, karena suami juga anak 51. Oh gitu, oh, iya, oke. Nanti repot kan. Tapi ada ya. Ya, cukup di kepala dan hati saya aja. Itu ini satu angkatan. Iya, satu angkatan. Oke, Kalau beda angkatan enggak lah. Enggak. Dari mulai kelas 1 udah ada. Ya kan biasa kan pas ospek apa tuh? Dulu kelas 1 tuh namanya kita kumpul bareng gitu kan. Ini ya. Ospek gitu kan. Pengenalan. Kita Iya, belum iya, masuk kelas masing-masing. Iya. Itu ya saling lirik-lirik gitu Ah, kan. Ya namanya masih puber-puber gitu kan. Iya. Paling semangat kalau ada si Anu kayak gitu kan. Tapi ya Ah, itu ya kenangan aja dia. Oke. Kelas 2 ada nggak? Kelas 2 juga ya gini. Saya tipe orang yang nggak pandai mengutarakan isi hati. Jadi dipendem aja. Sampai kelas 3 juga Sampai kelas kagak. tiga gitu? Iya. Oh, berarti zaman SMA nggak punya pacar ya? Nggak ada. Oh, oke. Jadi Cuma ini aja, cuma apa namanya seneng-seneng lihat aja. iya, jadi cuma suka gitu. Suka. Suka doang. Itu kelas 2 tuh ada. Ada, cuma ya itu nggak apa ya, kita nggak berani ungkapkan isi hati kita. Anak sos juga apa anak dia? Pokoknya ada. Loh, kayak ini nggak disebut nama. Ya, misalnya di Karena itu udah merujuk gitu. Oh, udah merujuk. Kalau udah disebut Merucut. Iya, ya, Oh, merujuk. oke. Pasti udah pada nembak nih udah. Oke. Berarti cuma sekedarin aja ya, seneng-seneng Iya. suka-suka aja ya. Nah, ada ya begitulah kan, emang jiwa muda iya, kita kan ada kecenderungan suka sama lawan jenis, itu kan normal. Betul, Yang betul, bahaya suka Sama sesama jenis. Memang harus. Iya gitu kan. Harus suka. Iya, malah bahaya kalau. Nah, kalau guru ada nggak kira-kira yang punya kesan apa gitu sama guru? Iya, prinsip sih semua guru baik ya, karena mereka ingin kebaikan untuk kita juga. Jadi kalaupun ada guru yang pernah menampar saya depan kelas, depan teman-teman, padahal saya waktu dulu wakil ketua OSIS. Tapi malunya minta ampun. Tapi gara-gara beliau nilai matematika saya jadi bagus. Karena dendam gitu kan. Mas gue buktiin ya gitu kan. Kayaknya saya tahu gurunya. Tapi itu nggak perlu disebut. Oke. Itu kan masa lalu kan. Nah, sekarang gini dah. Setelah lulus dari SMA 51, nah waktu itu melanjutkan kuliah apa langsung kerja nih kira-kira? Ya, jadi dulu ceritanya dari kelas 1 kan disuruh pilihan ini dulu kan ke kelas 2. Pilihan jurusan. Tes IQ saya masuknya fisika. Terus secara nilai biologi. Nah, tapi menurut bakat dan minat saya kan saya mau jadi diplomat. Saya mau keliling dunia. Jadi saya bilang sama Bu Eva, Bu, menurut bakat dan minat saya mau masuk SOS. Jadi Bu Eva marah-marah waktu itu. Kamu masuk SOS? Oh, ngapain kamu masuk SOS? Menurut bakat minat saya begitu, Bu. Oh, itu terserah kamu lah. Yang penting udah tawarin ya. Udah kan privilege kan namanya ketua kelas kan. Padahal bio atau fisika itu yang di Ya, yang di secara sini tes ya. IQ Nggak, fisika disaranin. maksudnya minatnya banyak orang yang pengen ke situ. Betul. Ya itu tadi akhirnya kita dipindah pas sudah naik masuk SOS. Masuk kelas kok seminggu nggak belajar menyesal aku. Ngadu lah kan. Bu, gimana ini nggak pada belajar. Nah itulah aku bilang. Tapi ya sudah, itu sudah takdir kita, udah kita nikmatin aja. Oke. Nah, terus kuliah berarti ya? Ya. Di Jadi kuliah kita di BSI. Jadi dulu waktu zaman SMA saya pernah gantiin ayah saya dagang di Pasar Induk karena pulang kampung kan. Nah, saya berpikir bahwa saya lulus SMA mau buka lapangan kerja karena banyak pengangguran di sekitar saya. Makanya saya supplier buah supermarket kerja sama Made Ipar. Jadi tahun 94 lulus SMA saya langsung supplier buah sambil saya kuliah di BSI. Kampusnya udah dibakar waktu zaman BSI Keramat. Iya, udah dibakar dulu zaman kerusuhan Iya, tahun 97. 98. Ya, 97 98 Iya. lah. Nah, jadi setahun
nggak lulus karena sambil cari uang. Akhirnya ya pontang-panting sana sini lah. Akhirnya sempat jadi ketua perwakilan Karang Taruna Nasional, sampai ikut di ketua Kemem KGR Kecamatan Keramat Jati. Jadi gaulnya sama orang-orang pemerintahan. Akhirnya tahun 97-98 bangkrut. Kita alhamdulillah dapat rezeki bisa kuliah di UHAMKA. Karena jalan kaki, jadi ngirit ongkos. Kalau pulang makan jalan kaki. Pasar Bo juga ya? Iya, yang di Tanah Merdeka belakang Harbun itu. Oh, berarti dari BSI lanjut ke UHAMKA. Sempat jeda 3 tahun kan. Jadi kuliahnya telat. Jadi pas masuk UHAMKA itu saya cari beasiswa. Kenapa? Saya nggak ada uang, utang saya banyak. Karena bangkrut saya dulu, utang saya sampai 40 juta lebih. Ibu saya udah nggak punya uang. Akhirnya, mah kalau ngadu sama kakak saya, ini saya harus berubah nasib. Karena saya ikut diklat Wira Swasta Mahasiswa Pemuda di UNAS, HIPMI. Temulah tokoh-tokoh besar sana, ada Bob Sadino, ada Haryadi Sukamdhani, ada Dirut Bang Muamalat, ada Bambang Susatyo yang ketua MPR sekarang. Tokoh-tokoh besar itu seminggu kita di kader. Saya terpacu lagi, saya ngadu sama kakak saya, Kak, ini Opi, saya harus berubah nih nasib saya, walaupun saya utang saya banyak, saya harus berubah. Gimana caranya? Saya harus kuliah. Terus tapi kita nggak ada uang. Di lobi lah kakak ibu kan, mah itu Simul kan, saya dipanggil saya Simul kan. Simul tuh mau kuliah nggak ada uang. Ya udahlah nih jual kalung mama nih 500.000, saya ingat banget tuh Keramat Jati tuh daftar di UHAMKA. Tadi mau ke UNAS karena jauh UHAMKA. Nah, terus habis sana dapat diskon 75%. Syaratnya apa? Legalisir ijazah. Alhamdulillah saya 10 besar kan, kelas 3 SMA tuh. Akhirnya saya datang ke sekolah, ketemulah Bu Rosida. Soalnya apa kabar? Bilang aja kamu. Iya Bu, alhamdulillah saya bangkrut Bu. Wah keren kamu, saya bangkrut Bu. Itu keren, Sandris, Bu Rosida. Saya ketawa geli kalau ingat. Akhirnya dia dapat legalisir, datang ke UHAMKA, dapat diskon 75%. Nah, niatnya saya mau ke Jepang. Saya mau ikut koperasi mahasiswa, mau pelatihan ke Jepang. Karena supplier buah supermarket kan. Saya dulu supplier buah tuh, supermarket. Karena bangkrut tadi, ya itulah. Kalau ceritain sih panjang ya, nggak ada habis ini. 3 hari 2 malam nih ceritanya. Intinya seperti itulah ya. Ya, intinya seperti itulah. Nah, terus setelah lulus kuliah, apa kerja di sebuah perusahaan atau? Jadi semester 4 itu saya kan ketua BEM. BEM. Ketua BEM FKIP. Ya, dulu saya di kampus itu aktif di Hima Bahasa, termasuk saya mendirikan HAMKA English Debating Society. Saya ikut lomba debat di Parahyangan Bandung. Jadi juri di Atmajaya, di Trisakti. Ijazahnya sertifikatnya saya tunjukin kapan-kapan. Ada rektornya tuh. Tanda tangan. Nah, itu akhirnya kita karena usia saya masuk kuliah itu udah tua. Jadi di kelas itu saya ingat banget pertama kuliah dosennya 2 kali masuk nggak ada. Oke, 2 kali terus saya gabung. Masuk sini karena saya merasa senior kan. Karena ada 4 tahun. Masuk senior, bisa tua Iya. Jadi tangan saya gulung, kaki umbai itu, repris. Let's sing together. Saya jadi nyanyi kan. Makanya tercetus saya troublemaker gitu. Karena dulu saya sebelum masuk UHAMKA itu, saya ketua Sunday Meeting Club IC Pasar Bo. Jadi saya bahasa Inggris saya itu kuat. Sempat ikut pelatihan how to conduct Sunday meeting program di Jogja 3 hari 2 malam 100% in English. Nah, jadi pas masuk UHAMKA itu saya udah senior. Gitu. Jadi udah senior pas kelas semester 1 aja saya udah dapat murid 8 orang. Teman sekelas, ada angkatan lain gitu. Itu yang membiayai saya. Ditambah karena saya bangkrut, utang saya banyak, mobil saya jual. Mobil Zebra waktu itu 91. Laku 11 juta untuk biaya kuliah. Jadi memang liku-liku saya panjang lah kalau untuk menuju situ. Oke dah, jadi setelah lulus SMA sempat kuliah di BSI, lanjut UHAMKA, kuliah di UHAMKA, terus apa? Kerja apa? Nah, ceritanya karena saya ketua BEM, jadi usia saya kan udah cukup. Tertariklah sama teman lomba debat bahasa Inggris saya. Saya utarakan isi hati saya ke orang tuanya. Kalau ada jodoh saya mau lamar anak ibu. Oh gitu. Iya.
Gara-gara kita teman sekelas, teman lomba debat, tapi kita nggak pacaran. Karena yang bersangkutan juga sangat menjaga kehormatan dirinya kan. Gara-gara itu saya termotivasi untuk kerja. Jadi semester 4 udah ngelama, itu pun diinfoin sama yang bersangkutan. Ini ada lowongan di Geraci Jantung, LPIA di lantai 2. Ngelamar, diterimalah saya. Dari situ cari duit, semangat. Karena Mau ngelamar. Mau ngelamarnya sekarang nih ya. Sekarang udah jadi istri kan? Iya, betul. Nah, cuma ya gara-gara ngelamar itu kuliah saya 7 tahun. Seharusnya padahal udah habis, kuliah 3,5 udah habis. Skripsi, tunda-tunda, terus kasihkan cari duit dari dari guru tetap, guru freelance, guru tetap, setiap 3 bulan naik jabatan tuh. Staf ekskul, percobaan, naik koordinator percobaan, asisten manajer percobaan, manajer percobaan, manajer tetap, terus percobaan naik pusat. Nah, saya yang merintis di LPA itu English Club. Jadi event nasionalnya saya otaknya di LPIA. Event terbesarnya dulu pernah AFI Indosiar di Gunung Mas, 1.500 orang Tiwok, kemudian bersama Ungu di Cibubur 3.000 orang, lalu 5.000 orang di tempat kita reuni akbar tahun 2012 itu, Purna Bakti Pratiwi, undang ada band. Jadi kenapa kok nanti nyambungnya saya termasuk yang ikut membesarkan Ikalisa dari segi reuni akbar, karena pengalaman kita. Nah, sebelumnya juga setelah itu saya di LPA itu sekian lama jadi deputi direktur ekstrakurikuler, termasuk deputi direktur marketing. Karena satu lain hal saya berhenti. Kemudian saya mendirikan IO sendiri, event organizer, Cordova yang sampai sekarang kita jalanin. Namanya Cordova ya? Event pertama kita berinternet lewat wajan penggorengan bersama Ono Web Purbo di Kopassus. Ya, kita open, terus termasuk tablik kabar bersama Ahmad Al-Habsyi di SMA 104. Tiba-tiba wakil rektor UHAMKA, karena waktu saya ketua BMFK pernah studi banding ke Muhammadiyah Malang, didampingi wakil rektor, ketemu tuh Menko Pak Muhadjir Effendi. Waktu itu kan beliau warek. Nah, kita disambut sama presmanya. Jadi saya sebagai ketua BEM sambutan, presma Muhammadiyah Malang juga sambutan. Nah, Pak Muhadjir sama Pak wakil rektor kita namanya Pak Edi Sukardi, sekarang rektor Muhammadiyah Bogor. Nah, itu dari situ kita udah kenal. Jadi kita nggak pernah tahu suatu saat orang itu jadi apa, itu kejadian benar. Kita ketemu beliau wakil rektor. Pas udah belum Menko kan nggak nyangka, keren banget gitu. Nah, gara-gara kedekatan itu akhirnya suatu saat Pak Edi ini di pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI mengadakan 100 tahun 1 abad Muhammadiyah DKI. Saya ditunjuk jadi IO-nya. Tuh, 6.000 orang di Cibubur tahun 2009. Makanya reuni akbar itu di mata saya udah kayak makanan gitu. Karena kita udah biasa event-event akbar 3 hari 2 malam peserta gratis. Kita bikin proposal yang bagus. Kita undang Bu Muslimah, Laskar Pelangi di Pulau Belitung, wakil ketua MPR datang, menteri sosial datang, gitu. Para anggota dewan pada datang. Itu camping. Nah, itu yang bisa kita terapkan. Ya berarti titik awal dibentuknya IO Cordova ini itu ya? Iya, karena saya pengalaman berhenti 2018 berhenti, 2008 ya. 2008 berhenti dari tempat kerja saya dengan jabatan terakhir Deputi Direktur Marketing. Oke, udah, ini masih ada beberapa pertanyaan lagi nih. Ya, Jadi minum aja dulu. Oh iya. Ya. Udah kering juga di. Bismillah. Sekarang gini kita bercerita tentang kepengurusan Ikalisa nih. Siap. Ya. Nah, udah kan termasuk salah satu pengurus di Ikalisa nih. Ini sebagai apa nih biar warga Ikalisa tahu nih? Ya, jadi dari awal aja lah, dari awal. Oh iya. Nah, ceritanya gini, dulu nggak peduli sama Ikalisa 51, nggak peduli asli. Jadi pas gara-gara 2008 kan lulus 94, ke 2008 berapa tahun tuh? 94, 2014 ya. Selama 14 tahun saya nggak pernah nengokin sekolah.
Jadi kalau ngelihat adik-adik sekarang nggak nengokin sekolah, saya itu dulu sama. Jadi kita nggak marahin dia. Saya juga begitu. Cuek lah ya. Cuek, karena kita kan apaan sih, gue kan nyari duit sendiri gitu kan, mereka mikirin apa ya gitu kan, gue cari makan sendiri gitu, terus gue nyari kerjaan sendiri, nggak minta bantuan sama senior gitu kan. Nah, cuma satu hal, gue pas saya nih. Terserah, bebas. Gue boleh, saya boleh, Iya. enaknya aja. eh, Biar lebih akrab gue aja lah. Oke. Jadi gue inget banget waktu KIR itu, gue trainer gue salah satu Bang Said Iqbal. Oh gitu, iya. Jadi beliau itu ngajarin fishbone teori tulang ikan. Itu masih gue kenang banget. Ditambah gue pernah ikut lomba cepat tepat geografi di UI. Ingat banget gue itu. Anak SOS tapi ikut lomba cepat tepat geografi di UI. Iya itu. Kebetulan gue name gue tertinggi kedua sih. Oh gitu. Untuk anak SOS. Oke. Cuma waktu PMDK nyobra ke Undip gagal. Karena gue ngejar ekonomi, ternyata nilainya itu tinggi banget tuh. Nah teman gue si Helmi masuk Undip tapi dibelokin sama Bu Sri jadi hukum. Jadi dia bingung, waktu gue milih ekonomi gue jadi hukum. Nah waktu stan gue gagal karena bahasa Inggris gue jelek, matematik gue kuat, bahasa Inggris gue gagal, makanya gue marah. Gue kursus tuh dia IC sampai bahasa Inggris jago, malah udah nggak semangat lagi nyoba stan gitu kan. Tapi itu udah masa lalu. Nah jadi pas tadi kembali ke pengurus, karena kita ngilang. Nah terus awal kita nggak bekerja itu selama 6 bulan kantor tuh di warnet. Jadi di warnet terus akhirnya ada uang, ada pinjaman 100 juta waktu itu, pakai untuk invest di Tangerang, terus bagian invest kita berdelapan bangun perusahaan. Dan perjalanan setahun, ternyata PT itu aspal, nggak jalan, akhirnya bubar. Habis bubar, kantor pulang ke rumah, bertiga, bubar lagi, akhirnya sendiri, mertua, buka kantor di garasi, sampai besar sekarang. Nah, gara-gara itulah kita jadi akhir sering ngantor di aktif di medsos. Makanya kita diriin waktu itu alumni sedunia. FB 51 sedunia. Nah, Udin Sedunia kalah duluan kita. Udin Sedunia yang Lombok itu setelah kita 2 tahunnya kalau nggak salah tuh. Nah, gara-gara itu diundang lah sama anak 51 94 yang dulu rajin ngumpul-ngumpul. Dia datang Kalibata di Halim, Wali Bengong kan. Terus saya perhatiin, kok nggak ada pengurus, saya bilang gitu. Terus ke puncak, sekali, 2 kali, 3 kali. Dan kalau bisa, pas kita ke puncak, kita adain pemilihan pengurus. Supaya apa? Kalau pada mau nyumbang, ada tabungan yang bisa di-share ke orang-orang yang kena musibah. Karena kalau bendaharanya udah diangkat kan, legalitasnya jelas, kredibilitasnya jelas. Setuju. Akhirnya maju saya, Abdul Aziz, Afi Ane, Samsudin. Afi Ane. Satu lagi siapa tuh lupa, ada berapa? Topan? Enggak masuk Topan. Nah, pas di puncak itu, di villa apa namanya itu? Udah pas duduk depan pada mundur semua. Tinggal saya satu. Lah nggak mungkin gue mundur bubar nih acara. Ya udah gue siap jadi ketua ada. Nah, pulang dari sana kita ada patungan, dapat 2 juta, datang ke sekolah nganterin ke OSIS ceritanya. Ketemu Pak Rahmat, ketemu Pak Asril, foto-foto tuh. Nih ada sumbangan OSIS, coba jangan kan ada banjir, nih sumbangan dari 94. Awalnya begitu tuh. 94 ya berarti. Iya, awal kita. Kita ketua 94 pertama. Habis itu karena jaringan saya dikir, kan ada Bang Andi, ada Bang Rahmat, Bang Lubis, itu Bang Sanwani, Kak Nopalda. Itu manggil, dikenalin lah saya sama Bang Said Iqbal, kantornya Rudi FSPNI. Aneh bilang, Ikalisa mana nih? Dulu ada IAS. Jadi waktu reuni Akbar 95 sampai 2006 itu
2006 tuh Bang Rahmat ketuanya. Kan kalau 95 kan Bang Said Iqbal Iya, langsung. iya. Nah, habis itu 2006 sampai kita kumpul-kumpul itu, Om Ogi kan ikut juga kan? 2011 tuh. Itu nggak ada kegiatan kan? Iya benar, nggak ada. Lost kontak, nggak aktif sama sekali. Cuma kegiatannya Ah. aja, kumpul-kumpul biasa. Gara-gara saya dulu aktif di ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Saya gaul sama Bu Marwah Daud Ibrahim, suka sarapan bareng sahabat tiap pagi, bahkan sampai buka puasa di tempat Pak Habibie, Pak Profesor Disa Sono, ya kita keliling lah ke orang-orang petolan itu. Beliau ngajarin gini, Sandris, think locally, ya, think globally, act locally. Kamu boleh berpikir besar, kamu boleh jadi presiden, kamu boleh jadi sekjen PBB, tapi act locally. Dari sekeliling kamu yang kecil dulu, kayak spiral, kecil-kecil, besar. Nah, dari situlah terinspirasi kembali ke sekolah. SD rapetin, bikin kepengurusan, SMP, SMA, kuliah semua, satuin semua. Termasuk di keluarga juga, kita persatukan. Jadi supaya kompak dulu, supaya kenapa? Supaya energi ini satu. Gitu. Ditambah adik-adik, Bang, waktu itu Pak almarhum Pak Surono jadi pembina OSIS. Itu gara-gara kena tipu tahun 2006 atau berapa, OSIS kena tipu sama IO sampai berapa 70 juta atau berapa cerita guru-guru. Oh gitu, jadi kami nggak boleh lagi ngadain acara di luar Bang. Oh gitu, ya udah. Karena background saya IO, yuk saya ajarin how to conduct, how to be professional event organizer. Kita latih tuh beberapa ngurus OSIS di ruang OSIS. Tep. Nah, jadi patungan dulu kalian bikin proposal. Sampai 5 tahun berturut-turut setiap bikin proposal datang ke rumah. Terus pas ke-6 saya bilang stop. Kalian harus balik ke angkatan waktu itu. Konsultasi sama mereka. Tapi tetap aja balik lagi ke saya. Jadi, wah saya gagal nih mengkader orang, saya bilang. Nah, tapi saya nggak menyesal, karena memang itu yang saya bilang. Kadang kita berpikir negatif pada mereka, padahal kita juga begitu. Ngilang dulu. Nah, jadi ibarat bambu, itu nggak kelihatan tuh ketika dia kecil. Dia akarnya dulu bekerja. Tok. Ketika akarnya udah kuat, baru ada dueng. Nah, itu terjadi. Makanya ketika udah... Kenapa kok saya aktif di situ? Karena dulu waktu di UHAMKA, saya salah satu pendiri KM UHAMKA, keluarga mahasiswa UHAMKA, yang bikin ADART-nya keluarga mahasiswa itu saya. Dirapatkan untuk milih Presma sama MPM-nya aja, itu kita cuma rapat ber-15. Perwakilan dari berbagai fakultas. Saya salah satunya. Nah, itu akhirnya saya terapin ke 51. ADART. Awalnya sebelum menuju situ kan kita kumpul-kumpul dulu kan. Om Ogi juga ikut kan di 51, terus kita di lesehan, terus kita kemana, kita silaturahmi, yuk kita bentuk kepengurusan. Akhirnya ada Bang Kirno, ada sih kita kumpul. Nah puncaknya kita rapat di puncak itu saksi sejarahnya itu pertama. Saya, ada Bang Andi, Bang Rahmat, Bang Lubis, kemudian ada Bang Kirno, ada Bang Reza, Bang Darling, Kak Mia almarhum, ada Kak Linda, ada seangkatan saya si Kemal Reza, Bang Iwan almarhum. Bang Iwan almarhum, Bonisiada. Jadi itu kami bersebelas mikirin ribuan orang ini bersebelas tuh. Jadi ADART yang saya bikin itu dibawa ke puncak, dibedah bersama-sama, debat selama 3 hari 2 malam. Kebayang kan? Nah, kira-kira alumni ada yang mau kayak gitu. Kagak dibayar. Ya nggak, uang sendiri. Berantem kayak pepesan kosong gitu kan, dia kayak orang gila gitu kan. Tapi itulah karena rasa cinta kita sama sekolah, karena dulu saya wakil ketua OSIS dan saya pernah ikut pelatihan OSIS DKI. Jadi mewakili ada 4 orang dari 51, saya salah satunya. Nah itu seminggu di kader, setelah lulus dapat gelar PS, bukan PlayStation tapi pemandu siswa. Jadi ada beban moral tuh. Makanya saya waktu gagal masuk STAN, gagal masuk Undip tuh nangisnya. Termasuk UI saya gagal. Ya Allah, berikanlah hamba kekuatan dalam menghadapi cobaan ini. Gitu. Yaitu Allah Maha Adil. Ternyata
justru dengan kita ditaruh di sini, kita jadi gitu. Iya, Sini iya, jadi. iya, iya. Akhirnya pas balik ke 51 jadi legacy. Iya, iya, iya. Monumen yang kita bikin jadi kenangan seumur hidup. Betul. Itu nggak akan kita lupakan lah. Ya, kayak gitu. Akhirnya terbentuklah pengurus Kalisa. Awalnya tadi saya jadi sekjen, Bang Rahmat ketum, pembinanya atau penasihatnya dulu Bang Said Said Iqbal. Berarti tadi mulai di 2012 ya, Bang? Iya. Itu 2012 mulai ada pembentukan Ya, ketua. kan awalnya mubes dulu, iya, kan mubes, mubes, raker, Iya. rapat kerja, kan. Udah berjalan tuh, alhamdulillah berjalan. Kita silaturahmi, pas ada bukber angkatan kita datengin, ya kan? Ada halbil kita datengin, Iya, ada kebanjiran, apa kita bikin pamflet, Iya. ya kan? Kita penggalangan dana. Cuma memang nggak semasif sekarang. Kalau sekarang kan masif karena kita punya grup WA, Iya, kan ente komandannya kan. Iya. Itu bagus juga, kenapa? Supaya tertib. Hmm. Karena kalau nggak ada, mungkin bahasa sendiri adminnya lah, admin yang bisa tegas, bisa ngomong ini, bisa ini gitu kan, tegas gitu. Kalau di Facebook sedunia kan saya adminnya, jadi nggak semua ada ratusan orang mau upload kan kita saring dulu mau Iya, benar, mau ngupload apa. Kalau masalah yang pornografi, yang ini ya kita seleksi kan, karena nanti yang ngelihat kan, mohon maaf ya, adik-adik kita, orang tua malu lah kita, kayak gitu. Nah, dibentuk 2011 sudah mulai ada pengurusan baru, ketuanya Bang Ayat. Ya, Bang Sama Rahmat. Bang Rahmat ya. Nah, itu udah sebagai apa di situ? Sekum atau Sekum. sekjen Ya, ya. Sekum ya. Hmm. Nah, terus di periode 2018 Bang Andi. Bang Andi kan, Bang Andi, nah kita jadi penasehat. udah jadi penasehat di situ. Penasehat. Nah, kemarin mubes lagi di 2024. Ya. Terpilih lagi Bang Andi lagi. Ya. Udah Penasehat lagi. Ya. Nah, sekarang gini. Tugas dan fungsi penasehat itu apa tuh, Dah? Ya. Kalisa. Jadi kalau di partai itu kita disebut Dewan Suro. Dewan Suro itu kan kita strukturnya kan yang kita ketahui pembina itu ada dua, kepala sekolah dan Bang Said Iqbal. Kenapa Bang Said Iqbal? Karena Bang Said Iqbal dianggap figur pemersatu awalan. Awal ya. Kayak foundingnya father ya. Kalisa. Kalau saya kan ibarat penerus lah. Nah, penasehatnya zaman sekarang ini Bang Rudi jadi ketua, saya sekretaris, lalu anggotanya ada Bang Darling 84. Bang Darling, ya. Bang Rudi kan 86. Nah, baru ketua umum, waketum, sekum, bendum, dan divisi-divisi dan anggota lainnya. Jadi fungsi penasehat itu apabila dibutuhkan, diminta pendapat, akan memberikan pendapat. Apabila ada penyimpangan atau kok kayaknya kayak waktu itu kan stagnan kan, makanya penasehat lah yang woro-woro, yang teriak-teriak gitu. Kita bukan benci, nggak ada kita kebencian pribadi, nggak ada. Kita marah karena kok nggak ada kegiatan gitu. Makanya kita woro-woro kan. Kalau nggak ada kegiatan, kita deadline. Kalau ini, maka ya bisa saja penasihat langsung membentuk tim untuk membuat kepengurusan yang baru. Karena tujuannya untuk kebaikan bersama, bukan kebencian personal, nggak ada. Jadi perilakunya ya, bukan pribadinya. Jadi kalaupun ada ribut-ribut itu biasa. Yang penting gini, kita ribut nih, kita berdebat. Keluar dari ruangan ini kelar. Jangan diperpanjang. Jadi kayak berantem anak kecil. Kayak keluarga, kita kan keluarga kan. Kayak beradik kakak lah kita. Jadi nggak ada dendam lah. Nggak boleh kita ada dendam. Ribut diskusi aja. Ribut Udah diskusi, sebatas itu. Jadi kita semua harus belajar dewasa dalam berdebat. Sebenarnya debat itu yang benar sebenarnya berdiskusi, bukan berdebat. Kalau debat tuh kalau bahasa Arab tuh jidal, kalau diskusi itu koala. Yang benar itu diskusi. Kalau berdebat itu nggak ada ujung pangkalnya. Kalau debat, saya pernah ikut lomba debat Java Overland University sama Indonesian Versities English Debating Championship. Contoh, smoking should be banned. Rokok harus dimusnahkan. Tapi diundi, yang pro siapa, kontra siapa, nggak boleh milih. Oke, jadi kalau masalah perdebatan di dalam sebuah organisasi itu biasa ya, Day? Ya, biasa. Ya dijadikan ini aja, apa? Sharing-sharing lah anggaplah gitu. Ya. Nah, sekarang gini, Dak.
Ini saran Uda agar efektivitas pengurus dan anggota itu seperti apa nih? Mungkin bidang-bidang. Ya, jadi eh, sebenarnya gini, ketua umum itu ibarat membawa pesawat ya. Beliau sebagai pilot atau masinis lah kalau di kereta ya, atau nahkoda kalau di kapal. Nah itu kan punya pasukan kan, ada wakil, ada sekum apa itu tinggal menggerakkan mereka aja. Jadi divisi-divisi itu buat program kerja masing-masing, rapat di timnya, hasilnya presentasikan di tempat ini, supaya alumni yang ada di dalam maupun di luar negeri itu memantau, oh ternyata kegiatannya ini. Divisi 2 begitu juga, divisi 3 sampai terakhir. Habis itu setiap kegiatan di podcast dulu. Apa rencana kegiatan ke depan? Contoh, yang kemarin baru kita bentuk kan, ada IRC, ada pengajian. IRC mau ada halal bihalal kemana? Pengajian mau ada halal bihalal kemana? Itu di podcast dulu, sehingga teman-teman udah persiapkan diri. Oh, kegiatannya ini, manfaatnya ini gitu. Karena kan mereka rata-rata orang kritis kan, nggak mau main terima begitu aja kan. Mengapa begini, mengapa begitunya jelas, ada dasar hukumnya lah bahasanya, ada manfaatnya gitu. Nah, kemudian apabila ada pengurus yang nggak jalan, dipanggil atau ditelepon lah minimal sama ketum, sama pengurus lain. Kenapa kamu nggak jalan kegiatan? Apa masalah kamu? Nah, biasanya kalau udah nggak ini, ketum dan pengurus lain udah nggak sanggup ini kan bisa aja minta tolong sama penasihat, gimana caranya gitu. Itu nggak masalah sih. Podcast gini ya tujuannya seperti itu, Ya, untuk betul. memberikan informasi bahwa sebenarnya Ikalisa ini ada program-program yang mungkin kan kalau nggak bisa dijelaskan satu persatu kan. Oh, nggak bisa. Nah, makanya kita bikin podcast ini sekalian untuk memberikan informasi nih kepada warga Ikalisa bahwa kita punya pengurus, ada program kerjanya. Makanya nanti ada beberapa pengurus yang akan kita undang di sini untuk menjelaskan Iya, program kerja penting seperti itu. Ya. Betul. Contoh ketika ketum minta sistem ad hoc, jadi yang memegang uang di pembentukan kayak IRC, Ikalisa Riders Community kemarin kan, DSK-kan. Lalu punya bendahara sendiri, bisa menggalang dana dari alumni, selama LPJ-nya ditembusin. Tuh, oke, bagus. Sehingga IRC punya aset. Lalu pengajian kemarin yang di 51 hari Minggu kan, itu juga sama, akhirnya punya uang kas. Programnya bakal banyak itu. Belum lagi nanti ada klub sepeda, ada klub runner kan sekarang lagi banyak viral runner gitu ya. Sampai ke luar negeri tuh, termasuk yang riders motor kan sampai ke Mekah, sampai ke Eropa. Jadi kalau memang diseriusin itu dapat donatur sponsor banyak. Tapi Ikalisanya nggak ditinggal, itu aja bedanya. Makanya nanti juga kita akan mengundang IRC nih. Nanti kapan-kapan kita undang pengurus-pengurus IRC untuk hadir di ruang alumni ini nih. Betul. Ya kan? Berikut juga yang sudah ada nih sekarang pengurus pengajian. Pengajian ya, Bang biar Jamal. nanti kita undang. Ya. Oke, udah, kita udah masuk ke segmen terakhir nih udah. Ya. Mungkin ada pesan atau kesan yang mau udah sampaikan kepada para alumni dan juga para siswa aktif nih. Oke. Sebutannya apa ya? Ikalisia. Warga Ikalisa semua. Prinsipnya 51 ini adalah rumah kita bersama. Alma mater kita bersama, guru-guru kita bersama, tanpa kecuali. Walaupun mereka nggak pernah ngajar kita, tapi mereka adalah guru dari adik-adik kita. Jadi nggak boleh kita beda-bedain. Semua sama di mata kita, harus kita muliakan. Adik-adik kita juga begitu, kakak-kakak kita juga begitu. Kalau mereka melakukan kesalahan, yuk kita ingatkan. Sekali, 2 kali, 3 kali. Ya, jangan langsung kita hakimi. Kalau mereka lagi kesusahan, yuk kita bantu. Ya, jangan sampai kita malah mencemooh, meninggalkan mereka pergi. Karena kenapa? Misalnya ada alumni 51 yang menderita, dia nggak punya rumah, menggelandang sana sini.
terus kita hanya menghina-hina, kan nggak ada guna. Kita berdosa. Suatu saat dia meninggal, beliau meninggal, alumni mana 51 yang malu siapa? Yang malu kita semua. Ribuan alumninya nggak ada satu nggak kepegang. Betapa malunya kita di sini. Bener nggak? Kan ada kisah tuh waktu itu alumni mana, kampus mana ketemu dia orang gila kan? Akhirnya dijemput sama ketua alumninya. Itulah tanggung jawab moral. Jadi ketua alumni dan pengurus nggak boleh lepas tangan sama yang kayak gitu-gitu. Jadi selama dia alumni harus dipikirin. Oh dia nggak aktif, justru dengan dibantu suatu saat dia aktif. Gitu. Lalu kemudian setiap kita punya keahlian masing-masing, ya. Kita punya kapasitas. Jadi orang yang terbaik adalah orang yang pintar adalah yang terbaik di bidangnya masing-masing. Mari kita berlomba-lomba untuk memajukan alumni kita dengan kemampuan yang kita miliki, ilmu yang kita miliki. Kita minimalisir konflik. Yuk kita kompak. Kalau kita kompak, insya Allah semua apa yang kita inginkan terwujud. Kayak contoh nih yang medsos sekarang nih, ini bagus nih Kalisa TV. Jadi kalau bisa dibikin juga kayak IRC sama pengajian, bikin misalnya apa 51 media apa ya. Itu bikin ketuanya, ketua, sekretaris, bendahara, ada bidang divisinya apa. Nanti bisa bikin produk misalnya untuk podcast, lalu untuk kunjungan ke alumni yang punya usaha diliput secara profesional kan, baik itu usaha jasa, barang maupun apa kayak rumah makan segala macam, banyak alumni tersebar, ada yang pengacara, ada yang dokter, ada yang insinyur, guru segala macam, kepala sekolah, punya yayasan, punya pesantren, datengin diliput. Awalan biasa ya sekedarnya nggak apa-apa, sekedar transport. Tapi kan selanjutnya insya Allah semakin berkembang, semakin rame, nanti medsosnya, YouTube-nya itu kan viewernya banyak segala macam, nanti dapat sponsor, dapat lawang kas, itu bisa menghidupi tim gitu. Eksistensinya di situ. Yang penting setiap entah sebulan sekali, entah 6 bulan sekali laporan ke Ikalisa Pusat, tembusin gitu. Dengan catatan tadi asetnya silakan dirawat dengan baik. Mana yang aset pribadi, lama-kelamaan yang aset pribadi jadi aset tim kan? Atau mau dijadikan aset tim nggak apa-apa. Itu untuk awalan nggak usah bentuk PT dulu, nanti jalan aja dulu. Insya Allah lah sekitar 10-15 kali liputan lagi bisa lah, lebih ini lagi. Itu pesannya. Ya, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Kalau memang ada teman-teman yang alumni yang sedang sakit, yuk sabar ya. Para pengurus coba tengok ya. Terus yang kedua, kalau kita ada kelebihan rezeki, yuk kita bantu yang sedang susah gitu ya. Terus guru-guru kita sempatin tengok lah. Yang mereka kadang-kadang udah sakit nggak bisa kemana-mana ya. Nah, ada PR satu nih untuk pengurus sekarang. Dulu kita ngadain jalan-jalan guru-guru senior di puncak. Waktu itu Bu Nesti ketuanya, ada Bu Rosida sama Pak Bambang. Nah itu saya ikut membantu dan beberapa tim yang lainnya. Nah pas kedua kemarin alhamdulillah salah satu angkatan sponsor tunggal ya, Bang Freddy 88. Nah kalau bisa untuk guru jalan-jalan guru selanjutnya itu kita tanggung renteng lah. Kita pikirin menyenangkan hati mereka. Mereka udah sepuh, udah tua kan, ibaratnya udah pensiun. Yuk kita senengin. Insya Allah kalau kita tanggung renteng ada kan kayak pengajian kan cepet ya kan, IRC cepet. Ya 50.000 kalau kali 500 orang kan lumayan. Gede ya. Okay. Jadi gitu ya. Okay. Warga Ikalisa ini adalah rumah kita bersama. Kalau rusak kita perbaiki ya. Jangan kita ribut-ribut, lo ribut ya sebatas begitu aja lah. Langsung close ya. Jadi ya insya Allah lah kalau kita selalu cinta sama yang kita miliki sekarang, ini jadi berkah untuk semua ya. Oke, warga Ikalisa, demikianlah tadi bincang-bincang kita dengan, saya manggilnya Uda nih.
Iya. Uda Sandris, karena memang bedanya cuma 1 tahun. Orang awak ya. Orang awak, kan orang awak kita panggil Uda. Ya demikianlah tadi bincang-bincang kita dengan Uda Sandris. Semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi juga buat adik-adik kelas semua. Salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di ruang alumni berikutnya. Oke dah. Oke. Sip.